Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dengan NPM 2321030186, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang fikih siasa. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu yaitu Yang Mulia Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSy, selaku dosen pengampu fikih siasa, dan saya sekarang akan menjelaskan beberapa materi tentang fikih siasa. Yang pertama itu ada fikih siasa dan siasa syariah. Fikih siasa adalah ilmu yang mempelajari aturan umat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fikih sendiri itu berasal dari kata pemahaman atau pengetahuan, sedangkan siasa yaitu mengatur dan memimpin. Dasar hukum fikih siasa dalam Al-Quran itu yang pertama ada keadilan, yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 58, yang kedua ada kedaulatan, yang ketiga ada musyawarah yang terkandung dalam surat Al-Syura ayat 38, dan yang keempat ada kesetaraan yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Contoh fikih siasa di Indonesia dapat dilihat dalam penerapan prinsip-prinsip politik Islam dalam sistem pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selanjutnya ada siasa syariah. Siasa syariah ini di Indonesia merujuk pada penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam sistem pemerintahan dan hukum. Beberapa contohnya meliputi yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu mengatur aspek keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu memfasilitasi pendidikan berbasis Islam. Selanjutnya ada sumber pendekatan dalam kajian fikih siasa. Dalam kajian fikih siasa terdapat beberapa sumber pendekatan yang utama. Yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah, yaitu merupakan sumber utama yang memberikan dasar hukum dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan urusan negara dan masyarakat. Yang kedua ada sumber tertulis, termasuk karya-karya ulama dan dokumen sejarah yang relevan dengan politik dan hukum Islam. Dan yang ketiga ada pandangan manusia dan lingkungan, yaitu mengakomodasikan kebiasaan masyarakat dan pengalaman masa lalu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya ada sejarah ketatanegaraan dalam Islam. Sejarah ketatanegaraan dalam Islam itu mencakup dari sistem yang berkembang sejak zaman Nabi hingga sekarang. Yang pertama ada periode klasik, yaitu abad ke-7 hingga abad ke-13, munculnya Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama yang mengatur hubungan sosial dan politik di Madinah. Yang kedua ada periode perangan, yaitu abad ke-14 hingga abad ke-19. Sistem pemerintahan mulai beralih dari teokrasi ke monarki absolut dengan pengaruh dinasti seperti Umayyah dan Abbasiyah. Dan yang ketiga ada periode modern, yaitu abad ke-19 hingga sekarang. Munculnya negara bangsa dan pemikiran politik modern seperti yang ditekankan oleh pentingnya nilai-nilai religius dalam kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Yang pertama meliputi kedaulatan Allah, segala kekuasaan yang berasal dari Allah dengan manusia sebagai wakilnya di bumi. Yang kedua ada khalifah, yaitu memelihara agama dan mengatur dunia dengan pemimpinan khalifah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga musyawarah, prinsip demokrasi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dan para khalifah dan pembebasan pendapatan. Yang keempat ada struktur pemerintahan terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan sistem pemerintahan yang terorganisir. Selanjutnya ada siasa dusturia. Siasa dusturia adalah konsep politik ketatanegaraan dalam Islam yang mengatur perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dasar hukum siasa dusturia dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran memerintahkan dan mengatur masyarakat, sedangkan hadis menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan kebijakan Nabi Muhammad SAW. Contoh siasa dusturia mencakup beberapa aspek penting dalam pengaturan negara Islam. Yang pertama inyamah, yang kedua baitat, yang ketiga perwakilan, yang keempat kebijakan khilafah. Yang terakhir ada siasa dauliyah, adalah konsep yang merujuk pada kekuasaan kepala negara yang mengatur kenegaraan, terutama dalam hal hubungan internasional, teritorial, dan masalah kewarganegaraan. Dalam hukum siasa dauliyah dalam Islam berasal dari Al-Quran dan hadis yang menerapkan pentingnya pemimpinan dan pengaturan negara. Yang pertama ada Al-Quran, yaitu mengatur prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab pemimpin seperti surat Al-Baqarah ayat 30 yang menyebutkan penciptaan manusia sebagai khulafah di bumi. Yang kedua ada hadis, yaitu menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban kepada negara untuk menerapkan syariah dan menjaga kesejahteraan rakyat, serta pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan seperti dalam hadis tentang syara. Contoh siasa dauliyah mencakup berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara dalam konteks hubungan internasional, antara lain yang pertama ada kerjasama internasional, yaitu negara-negara seperti yang membangun hubungan ekonomi dan politik untuk memperbaiki posisi mereka di panggung global. Yang kedua ada pengaturan hubungan diplomatik, yaitu menerapkan perjanjian damai dan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga ada kebijakan ekstradisi, yaitu mengatur proses pengembalian tahanan politik atau warga negara asing sesuai dengan hukum internasional. Dan yang terakhir ada mediasi konflik, menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan konflik regional dan internasional sebagai tindakan sebagai mediator. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.